Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan proyek kulkas mini Peltier yang beranggota 3 orang. Yang pertama ada Dendi Surya Abadi, lalu yang kedua ada Jumrita Agustin, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Tiara Karissa Febrianti. Ada alat dan bahan untuk membuat kulkas mini Peltier. Yang pertama ada lem tembak beserta isinya, lakban hitam maupun putih, ada double tip, cutter, gunting, stopwatch untuk pengambilan data nanti, spidol, kabel data penghubung, kabel penghubung, lalu ada penggaris, aluminium foil, lalu ada styrofoam untuk pembuatan kulkas. Nah, di sini ada akrilik untuk pintunya, lalu ada switch untuk bagian lampunya. Nah, kita buka, ini ada lampu di bagian atas ini. Lalu di sini ada mini fan. Ini adalah sambungan dari termometer digital ini. Lalu kemudian ada kertas kado untuk membungkus supaya dia terlihat rapi. Lalu di sini ada air serta baskom. Lalu ada power supply. Ini selangnya untuk mengalirkan air, pompa air. Lalu di dalam ini ada water block, dan di dalamnya itu ada 2 Peltier serta 2 heatsink. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana kinerja dari kulkas mini Peltier ini. Yang pertama, kita hidupkan power supply, di mana power supply ini kita hubungkan dengan termometer agar kita dapat mengetahui suhu yang ada di dalam kulkas. Terus kita atur tegangannya sehingga termometer itu bisa menyala. Nah, seperti yang dapat kita lihat, suhu awal kulkas yaitu 24,3 derajat Celcius. Selanjutnya kita hidupkan lagi power supply yang sudah kami hubungkan ke mesin Peltier. Terus kita atur tegangannya sampai dengan 12 volt. Nah, setelah itu dapat kita lihat arusnya sebesar 5,9, dan dalam beberapa detik sudah bisa menurunkan suhunya. Di sini kami menggunakan water block dengan siklus air menggunakan air dingin. Hukum yang mendasari dari kulkas mini Peltier ini adalah hukum termodinamika, di mana hukum termodinamika ini menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Dalam kulkas ini, energi digunakan untuk mengambil panas dari ruang dalamnya dan memindahkan panas tersebut keluar. Ini adalah proses sirkulasi refrigeran dalam siklus tertutup. Jadi, energi yang ada di luar ruangan ini masuk ke dalam kulkas. Terus di dalam kulkas ini ada suhu dingin dan suhu panas. Kemudian dengan efisiensi alat yang kami gunakan yaitu Peltier akan menyerap suhu panasnya itu yang ada dalam kulkas ke dalam luar ruangan, sehingga suhu yang ada di dalam kulkas ini hanya ada tersisa suhu yang dinginnya. Dapat dilihat sudah tadi kan sudah 23,3 derajat Celcius, sekarang sudah mendingin sampai 14,1 derajat Celcius dalam beberapa menit saja. Selanjutnya ini ada video ketika kami melakukan percobaan dan pengambilan data dengan menggunakan 4 volt, 5 volt, 6 volt, 7 volt sampai 12 volt, di mana kami mengambil datanya setiap per 1 menit.
Selanjutnya yaitu laporan serta perkembangan dari awal pembuatan kulkas mini Peltier hingga saat ini serta data-data percobaan. Yaitu apa itu kulkas mini Peltier? Kulkas mini Peltier adalah kulkas sederhana yang dirancang menggunakan Peltier dan perangkat termoelektrik lainnya. Alasan mengapa kami memilih proyek ini yaitu hukum yang mendasari proyek ini, yaitu beberapa hukum fisika yang mendasari kinerja kulkas adalah hukum pertama termodinamika, yaitu hukum kekenalan energi, hukum kedua termodinamika, dan hukum-hukum termodinamika lainnya. Alat dan bahan bisa dibaca sendiri, yaitu ada kotak styrofoam, Peltier, heatsink, kipas kecil, dan lain-lain. Dasar-dasar teori yang menjelaskan tentang kulkas mini Peltier yaitu bisa kalian baca sendiri. Pada laporan kulkas mini Peltier ini minggu kedua. Pada tanggal 14 September 2023, pengumpulan alat dan bahan komponen inti baru sampai tanggal 13 September. Pada tanggal 18 September 2023 memulai perakitan komponen-komponen pendingin dan melubang styrofoam. Pada tanggal 21 September 2023 kami memasang seluruh komponen ke box styrofoam ukuran 48x32x34 cm dan melaminasi menggunakan aluminium foil. Tanggal 28 September 2023 melakukan percobaan selama kurang lebih 1 jam dan hasil suhu dalam styrofoam masih kurang dingin. Hal ini dikarenakan adanya kendala pada styrofoam. Tanggal 28 September 2023 terdapat kendala mesin pendingin untuk styrofoam tidak efektif. Solusinya menambah minifan. Tanggal 28 September 2023 setelah melakukan percobaan dan menambah minifan di dalam komponen pendingin, ternyata suhu di dalam styrofoam masih kurang dingin. Tanggal 2 Oktober 2023 karena styrofoam terlalu besar dan tidak dingin-dingin, akhirnya styrofoam dirombak menjadi lebih kecil seperti pada gambar ya. Itu untuk bulan tanggal 28 September. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober kami kembali melanjutkan, yaitu presentasi kemajuan proyek di mana terdapat belum dicoba dan tidak ada termometer. Tanggal 11 Oktober 2023 kami mulai memotong akrilik untuk bahan untuk pintu pada kulkas mini Peltier tersendiri. Yang selanjutnya yaitu memasang akrilik sebagai pintu utamanya. Selanjutnya itu mencoba kulkas di mana didapatkan hasil maksimal mencapai kurang lebih mencapai 21 Celcius. Terdapat kendala selanjutnya setelah berdiskusi. Tanggal 13 Oktober, pada tanggal 12 Oktober ini kami setelah mempresentasikan dosen menghasilkan 18,7 derajat Celcius. Percobaan sekaligus presentasi tanggal 12 Oktober bisa dapat dilihat. Di situ terlihat bahwa percobaan kami menghasilkan hasil 18,7 Celcius. Tanggal 18 Oktober 2023 berdiskusi dengan kelompok dan mendapatkan simpulan untuk menambah Peltier serta beberapa kipas dan heatsink. Nah, seperti gambar ini, kami sedang melubang heatsink, membeli heatsink serta menambah minifannya. Tanggal 25 Oktober 2023 pemasakan alat yang sudah datang dan dibeli serta perbaikan alat dan mencoba alat yang sudah ditambah. Tanggal 26 Oktober 2023
Baru kami membuat video untuk presentasikan pada dosen pembimbing secara online. Tanggal 2 November 2023 memasang 2 peltier dan 2 heatsink, tetapi masih terdapat kendala sehingga belum bisa menurunkan suhu dengan maksimal. Dalam kulkas masih ada lubang dan lain-lain. Tanggal 9 November mencoba dengan 3 power supply dengan tiap mesin peltier dihubungkan 1 power supply serta menggunakan water block sebagai pengganti heatsink. Tanggal 16 November 2023 kami mengambil variasi data yaitu 4, 8, 12 volt dan suhu yang didapatkan masih belum maksimal. Saran dari Bapak yaitu menggunakan sirkulasi water block sehingga suhu yang dihasilkan lebih efisien. Kami memutuskan untuk mengambil data lagi minggu depan. Pada tanggal 23 November kami mengambil variasi data dari 10 sampai 12 volt dan suhu yang didapatkan masih belum maksimal saat pengambilan data kami. Tanggal 7 Desember kami mencoba dengan menggunakan 1 es batu tambahan yang mendinginkan air dalam siklus water block. Nah, di sini dapat dilihat pengukuran pada suhu kulkas awal 26 derajat pada volt 4. Yang selanjutnya yaitu ada tegangan 5 volt dengan arus 2 dengan suhu awal kulkas 26 volt. Dapat dilihat kami mengambil waktu sampai 15 volt. Di sini yaitu ada tegangan 6 volt dengan arus 2,5 volt dan 2,5 ampere. Selanjutnya yaitu ada di 7 volt dan data-data ini kami lanjutkan hingga 12 volt di mana masing-masing data tercantum ada tegangan, arus, daya yang diperlukan, suhu ruangan luar, suhu kulkas, serta waktu yang kami perlukan, yaitu kami mengambil waktu 15 menit. Tiap-tiap menitnya kami mengambil data. Itu tadi data-data yang dapat kami sampaikan agar teman-teman bisa membaca serta melihatnya sendiri. Ini dia penampilan kulkas mini peltier kami setelah dicobaan terakhir.